Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Heart listener, kita akan segera ikuti program The Voice, Written to the Bible. Kami hanya suara yang kecil, tapi kami menyampaikan firman yang berada daripada mulanya, yaitu Logos, firman yang hidup, yang berada bersama dengan Allah. Dialah Allah. Selamat mengikuti. Shalom Heart Listener, selamat malam dan bagaimana kabarnya? Ya, kiranya damai sejahtera Yesus menyertai kita semua pada malam hari ini. Kembali hadir The Voice Written to the Bible, program talk show yang mengabarkan firman Allah yang daripada mulanya. Bersama saya Andri Pangestu, dan malam hari ini kita ditemani oleh Pak Astan. Selamat malam Pak Astan. Andri, selamat malam. Heart Listener, selamat malam. Ya, juga ada Ibu Sri. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam Andri, selamat malam Heart Listener, pendengar setia The Voice. Iya, bagaimana nih kabarnya? Baik, Andri. Baik ya, oke. Nah, minggu lalu Heart Listener ya, kita membahas tentang Taman Eden ya. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, yaitu hari yang dikuduskan Allah, kita mau sedikit nih Pak Astan mengupas apa yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu tentang Taman Eden. Kalau nggak salah di situ dikatakan minggu lalu Pak Samuel dan Ibu Wati mengatakan ada 4 sungai di Taman Eden itu. Yang pertama ada Sungai Pison, terus ada Sungai Gihon, ada Sungai Hiddekel atau Tigris, juga ada Sungai Efrat ya. Iya, betul. Nah, itu masing-masing memiliki arti. Yang pertama Pison itu penuh berkat ilahi. Iya. Ya. Iya. Oke, yang kedua ada Gihon itu kasih karunia Allah yang terus menyertai kita. Ya, juga ada Hiddekel atau Tigris itu berbuah dengan melimpah ya, dengan Roh Kudus. Juga ada Efrat, yaitu penuh dengan kuasa. Nah, kalau keempat sungai itu waktu itu Adam merasakan di Taman Eden, gitu ya. Nah, apakah kita sebagai orang percaya juga masih bisa merasakan keempat hal itu di bumi ini atau nanti di surga, Pak Astan? Iya, sebenarnya 4 sungai itu dengan artinya itu sebenarnya bisa kita alami selama kita ada di bumi ini, Andri. Ya. Oke. Ini sebenarnya berbicara mengenai orang-orang percaya dan gerejanya begitu. Jadi bagaimana yang pertama itu Sungai Pison ya, kekayaan rohani ya. Ya, penuh berkat Nah, ilahi. jadi waktu seseorang itu diberkati roh jiwanya ya, maka Alkitab juga mengatakan kalau roh jiwanya baik, maka tubuhnya pun akan baik juga ya. gitu ya. Lalu di Sungai Gihon itu bercerita mengenai Kasih karunia Allah. kasih karunia ya. Jadi kita menerima segala sesuatu itu juga karena kasih karunia Allah begitu ya. Dari keselamatan yang tidak bisa kita kerjakan, terus kita juga menerima Roh Kudus gitu ya. Itu semua adalah Allah yang mengerjakan gitu ya. Karena itu kita tidak bisa memegahkan diri kita gitu. Lalu ada sungai ketiga yaitu Sungai Hiddekel ya, berbicara mengenai buah-buah. Artinya di dalam hidup kita gitu. Waktu kita mengenal kebenaran, waktu kita berdoa kita melihat ada buah-buah dalam kehidupan kita, baik itu juga kita bisa dalam arti kita bisa memiliki murid ya. Terus habis itu kita juga boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita begitu ya. Itu semua kita alami selama kita ada di bumi ini. Lalu yang terakhir mengenai Sungai Efrat dikatakan kuasa yang menyertai. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di kitab Markus, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ya. Jadi mereka mengusir setan, mereka menumpangkan tangan pada orang sakit, orang itu jadi sembuh, begitu ya. Waktu mereka memberkati orang banyak, maka orang itu mereka juga diberkati, begitu. Jadi berbicara mengenai kuasa, begitu. Nah, jadi 4 sungai ini sebenarnya secara rohani itu melimpah dialami oleh orang percaya, begitu. Ya, bukan di sorga, karena kalau di sorga kita nggak perlu lagi menyatakan kuasa Allah ya. Justru selama kita di bumi ini, di alam maut ini yang penuh dengan dusta ya, yang tidak ada hidupnya Allah gitu, tidak ada kemuliaan, justru waktu kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus, kita bisa menyatakan kemuliaan Allah dan hidup kita. Begitu, Andri. Oke, dan itu semua ada di dalam Gereja Kristus ya. Ya, betul. Oke ya, itu Heart Listener ya. Sedikit penjelasan tentang
Taman Eden, atau ada 4 sungai yang ada di Taman Eden ya, yang minggu lalu kita sudah belajar. Oke, hari ini kita mau masuk ke yang hari yang dikuduskan Allah. Nah, ini juga topik yang menarik dan mungkin listener juga sering mendengar hari yang dikuduskan Allah itu adalah hari Sabat gitu ya, Pak Hasan ya. Iya. Nah, apa yang Pak Hasan mau bagikan nih pada malam hari ini? Ya, hari ini kita mau bicara mengenai hari yang dikuduskan oleh Allah ya. Iya. Jadi apa yang dikerjakan Allah itu nanti hasilnya juga akan menjadi pengudusan begitu buat kita begitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah itu adalah yang kekal. Iya. Dia juga adalah Allah yang kudus. Artinya dia adalah Allah yang tidak bisa kita hampiri karena tempatnya itu berbeda dengan kita. Oke. Nah, makanya arti kekudusan itu bukan arti secara moral etika sebenarnya ya. Sering kita berpikir kudus itu artinya orang-orang itu dia hidupnya saleh. Betul. Ya, dia tidak melakukan satu hal yang tidak baik seperti kebiasaan-kebiasaan buruk begitu ya. Merokok, berjudi dan sebagainya gitu. Nah, banyak orang berpikir arti kudus itu seperti itu begitu. Padahal arti sesungguhnya dari kudus itu artinya terpisah begitu. Ya, Allah yang kudus itu artinya Allah yang memiliki tempat yang terpisah dengan kita gitu. Ya, kita nggak akan bisa melihat dia gitu. Tidak akan bisa melihat Tuhan kalau tidak Tuhan sendiri yang mengerjakan kekudusan itu untuk kita gitu. Oke. Nah, itu. Ya, makanya hari ini kita mau belajar mengenai hari yang dikuduskan. Nah, satu ayat dasar pendukung untuk topik hari ini adalah di Kejadian 2 ayat 3. Di situ tertulis, lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, hard listener, Allah menciptakan dunia materi ini selama 6 hari, dan dikatakan pada hari ke-7 itu Allah berhenti dari pekerjaannya dan memberkati hari itu, begitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah melakukan paling tidak ada 2 pekerjaan yang bisa kita lihat, yaitu satu pekerjaan yang sifatnya materi, lalu yang kedua itu pekerjaan yang sifatnya rohani begitu ya. Kalau kita sudah belajar di gambar kenak Allah berapa sesi lalu begitu ya, bagaimana Allah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu Allah menciptakan dunia materi ini ya, dimulai dari terang dan selanjutnya sampai Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mengatakan di kayu salib sudah selesai dan roh jiwanya meninggalkan tubuhnya, lalu ia dikuburkan ya, dia mati pada hari Sabat ya. Di situ Tuhan kita beristirahat sebenarnya. Jadi kita ini adalah saksi bahwa Allah menciptakan dunia materi ini untuk tujuannya dan telah digenapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya. Pada hari ketiga Yesus bangkit dan selama 40 hari menyatakan kepada murid-muridnya gitu ya. Lalu pada hari ke-40 itu dia naik ke sorga dengan disaksikan oleh kurang lebih 500 orang saksi mata ya. Dia masuk ke sorga dan menerima tahta yang telah disediakan oleh Bapa kepadanya gitu ya. Jadi untuk tujuan materi ini sebenarnya kita tahu bahwa apa yang Allah kehendaki itu sudah digenapi oleh anak begitu ya. Jadi apa yang sudah dikehendaki Allah itu sudah diselesaikan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Allah itu menciptakan dunia materi itu untuk kehendak Dia, Andri. Nah, untuk kepentingan itu Allah memberkati. Nah, banyak dari kita itu salah berpikir begitu. Kita berpikir berkat itu apa sih sebenarnya? Iya, betul. Kadang kita berpikir berkat itu di dalam pikiran kita, bisnis kita lancar, terus kita mendapat kehidupan yang baik. Betul. Itulah berkat gitu. Tapi sebenarnya berkat yang sesungguhnya bukan itu gitu. Kalau kita lihat lebih dalam, berkat itu sebenarnya adalah kebahagiaan Allah. Artinya apa yang menjadi kehendak Allah itu tergenapi gitu. Berkat itu juga berbicara kuasa, Andri. Jadi bagaimana waktu kita lihat di Kejadian 1, waktu Allah berfirman, lalu Allah memberkati gitu. Jadi waktu Allah berfirman, menciptakan dunia materi dan Allah memberkati, kita melihat bagaimana dunia materi itu akhirnya dibentuk begitu ya, dan bertumbuh menjadi baik begitu. Nah, itulah berkat materi begitu. Tapi di dalamnya itu ada kehendak Allah.
untuk terjadi begitu ya. Lalu seperti yang tadi ayat yang kita baca di Kejadian 2, Allah juga memberkati hari ketujuh ya. Allah menguduskan hari itu, dan disitulah Allah sudah menyelesaikan pekerjaannya. Allah memberkati hari itu begitu. Jadi di sini kita bisa belajar ada dua macam berkat sebenarnya. Ada satu berkat materi ya, yang satu itu berkat rohani sebenarnya. Ada tujuannya sebenarnya, Andri, di sini ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar gitu ya, kalau kita berpikir, jadi sebenarnya mana yang lebih penting sebenarnya? Berkat tubuh atau berkat rohani? Banyak orang kan berpikir begini, entar dah saya kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau kehidupan saya sudah baik berhasil, ya. gitu ya. Banyak dari kita berpikir, saya juga dulu berpikir begitu ya. Bahkan teman saya lebih ekstrim, nanti dah kalau saya sudah jadi orang baik-baik gitu, baru saya mau ikut Tuhan ya. Dia statementnya begitu. Nah, itu jadi banyak perbincangan gitu. Karena kalau kita lihat di Kejadian 1 itu Allah menciptakan materi dulu baru rohani begitu. Ya kan? Tapi kalau kita teliti membaca Alkitab gitu ya, waktu orang itu mencapai puncak budaya sama Allah dibinasakan. Ya, bagaimana kita lihat kejadian di Nuh ya, waktu itu dikatakan manusia itu mencapai puncak budaya begitu. Tapi waktu orang-orang ini tidak sesuai kehendak Allah, dibinasakan begitu. Ya, terus habis itu ada kejadian di Menara Babel ya. Menara Babel juga bagaimana waktu mereka itu bersatu mencoba membangun bangunan yang tinggi ya, tapi Allah melihat juga itu tidak sesuai dengan kehendaknya, oleh Allah digoncang juga. Akhirnya terjadilah banyak bahasa dan manusia menjadi tersebar ya. Lalu kita lihat lagi ada Sodom dan Gomora yang mencapai puncak kebudayaan juga begitu, tapi oleh Allah juga dibinasakan begitu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa kelak nanti kedatangan Tuhan Yesus, kehidupan kita sekarang pun sebenarnya itu akan seperti pada zaman Nuh katanya begitu. Jadi banyak orang itu makan minum, kawin mengawinkan begitu ya. Jadi dengan kata lain mereka itu banyak terfokus pada budaya, terfokus pada kuliner begitu ya, makan minum dan juga kawin mengawinkan, itu berbicara budaya. Akhirnya mereka juga banyak akan mengalami seperti pada zaman Nuh. Ya, di zaman Nuh kita bisa melihat hanya 8 orang yang diselamatkan dari air bah. Sedikit semuanya sekali ya. Semuanya binasa begitu. Jadi itulah berkat materi begitu. Ya, dalam kisah Lazarus, Yesus mengatakan orang kaya ini sekalipun dia itu kaya begitu ya, tapi sebenarnya dia tidak kaya rohnya, roh jiwanya nggak kaya begitu. Dia nggak kaya rohani. Berbeda dengan Lazarus, orang miskin itu, pengemis itu, sekalipun kelihatannya dia tubuhnya itu mengalami banyak masalah ya, tapi dia punya roh jiwanya itu ternyata diberkati gitu dan kaya gitu. Dan kelihatan ketahuannya kapan? Waktu mereka dua-duanya meninggalkan tubuh mereka ya. Bagaimana orang kaya itu tidak bisa masuk di dalam kekudusannya Allah, tidak bisa tinggal di pangkuan Abraham, tapi pengemis itu bisa tinggal dalam pangkuan Abraham begitu. Ya, jadi kita di sini kita belajar bahwa berkat materi itu terbatas sifatnya. Tapi kalau berkat rohani itu selama-lamanya. Kekal ya. Kekal. Itulah yang dilihat oleh Yakub sebenarnya. Yakub kan selama 20 tahun kerja di pamannya, di Laban itu. Wah, dia dapat kekayaan banyak, terus dia punya istri juga gitu ya. Di sini Yakub melihat, aduh ternyata selama 20 tahun dia itu kumpulkan kekayaan, ternyata itu bukan milik dia gitu. Dia tahu ternyata percuma dong gua pegang itu kekayaan kalau kekayaan itu beralih ke tangan kakaknya gitu. Disitulah dia mulai melihat ada satu berkat lagi yang tidak kelihatan tapi nyata. Berkat itulah yang dia minta kepada Allah supaya Allah memberikan berkat itu kepada dia. Dan waktu Allah mengizinkan dia memperoleh berkat itu, dia melihat bahwa dialah pemilik begitu. Itu yang dia disebut Israel itu ya. Betul. Jadi dialah yang memiliki berkat sejati begitu. Bagaimana kita lihat keturunannya diberkati begitu, Andri. Ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa memilih nih, bisa mulai menimbang. Sekarang kan begitu banyak pengajaran gitu, ya, banyak pengajaran. Jadi ada yang larinya ke liberal, ada larinya ke konservatif. Artinya gini, ada yang larinya hanya perkara materi saja, ada yang larinya ke perkara rohani begitu. Tapi kalau kita melihat, sebenarnya Yesus bilang apa? Yesus bilang gini, ya memang benar.
manusia itu hidup memerlukan roti, katanya. Ya. Tapi bukan hanya roti, manusia juga perlu yang namanya firman gitu. Artinya kita harus tahu bahwa karena kita itu adalah manusia rohani, kita perlu yang namanya berkat rohani dan juga berkat jasmani, ya. Tapi kalau berkat jasmani itu Tuhan udah bilang, ya, Allah menurunkan hujan dan matahari bagi orang baik dan orang jahat, begitu. Artinya kalau berkat materi itu tidak perlu ikut Yesus sebenarnya. Ya, artinya kalau kita rajin bekerja, kita jujur, ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita juga akan mendapat kekayaan tubuh. Itu yang orang dunia lakukan saat ini, itu ya. Tapi kekayaan itu juga sementara sebenarnya. Karena itu Yesus mengatakan begini, pindahkan harta kamu itu ke sorga gitu. Terus Yesus mengatakan kamu jangan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, yang memikirkan apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, dan apa yang mereka minum. Ya, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa benar ada berkat yang sifatnya materi, benar ada yang sifatnya rohani, tapi mana yang menjadi prioritas? Yesus bilang, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Dari sini kita tahu bahwa kita memerlukan prioritas mencari perkara yang rohani dulu. Dengan kata lain, kita minta supaya berkat rohani itu memenuhi kita, Andri. Nanti kita sambung lagi ya, Pak Stan ya. Ini cukup menarik. Untuk hard listener, kita harus lebih tahu lagi ya, sebenarnya berkat materi atau berkat rohani yang harus kita kejar ya. Kalau tadi Pak Stan mengatakan, Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, nanti kita belajar bagaimana caranya mengejar berkat rohani itu ya. Hard listener, kami selalu ingatkan untuk hard listener yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS ya di nomor 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931 ya. Juga melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Juga bisa melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com ya. Hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Tuhan, ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku, sebab Engkau berkenan pada hati yang taat di atas korban bakaranku. Ku persembahkan hatiku saat ku bawa korban syukurku. Kau menjawabku dengan api kemuliaan-Mu tercurah ke atas hidupku. Ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dan yang akan datang. Ibadah yang sejati biar selalu menjadi bagian hidupku setia.
Hari Senar kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau tadi Pak Hasan sudah menceritakan apa perbedaan dari berkat materi dan berkat rohani ya. Di sini dikatakan bahwa berkat materi itu tadi sementara ya Pak Hasan ya. Iya, betul. Dan berkat rohani itu sifatnya kekal. Makanya Yakub itu memilih berkat rohani itu dan dia menerima janji Allah, yaitu dia menjadi umat kepunyaan Allah ya, Israel itu. Ya, jadi seperti itu ya Pak Hasan ya. Iya, di sesi awal kita sudah mengerti ya mengenai berkat itu apa artinya, kudus itu artinya apa Ya. gitu ya. Ternyata berkat itu ada dua hal, Betul. yaitu berkat materi dan berkat rohani. Rohani. Nah, terus Yesus juga mengatakan dua hal itu penting, tapi Yesus memberikan prioritas ya. Ya. Nah, faktanya memang begini, Andri, kalau secara materi ya, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu diciptakan seluruh kehendak Tuhan dan kehendaknya itu juga sudah digenapi, dan apa yang terjadi dengan dunia materi ini sehubungan dengan Yesus sudah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa ya. Di surat Petrus di 2 Petrus 3 ayat 10 di situ dikatakan, pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap ya. Oke. Jadi seperti itulah dunia materi nantinya pada waktu nanti Yesus datang kedua kali ya. Pengharapan kita hanya satu dan kehendak Allah hanya satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Begitu Yesus datang kedua kali, maka segala yang ada di materi ini akan hilang lenyap. Oke. Ya, dibuang oleh Allah ke api neraka karena sudah tidak diperlukan lagi gitu. Dari sini kita tahu bahwa segala sesuatu yang sifatnya materi itu terbatas gitu. Apakah kita itu menghabiskan waktu kita ke situ gitu? Apalagi kita belajar bahwa tubuh manusia juga terbatas gitu ya. Iya. Tidak lebih dari 120 tahun. Nah, jadi kita memilih apakah kita itu memprioritaskan berkat rohani yang bisa kita terima di dalam roh jiwa kita, atau kita mencari berkat materi aja gitu. Ya, Tuhan Yesus datang memang memikul segala kutuk kita ya. Kita mengalami kesembuhan, Iya. kita mengalami pertolongan Tuhan baik Iya. di dalam keluarga, bisnis gitu. Tapi Tuhan Yesus datang bukan hanya sampai ke situ. Tuhan Yesus mau supaya kita itu benar-benar bertumbuh sampai mengenal Allah yang daripada mulanya gitu. Tuhan Yesus mau supaya nanti kita bisa masuk ke rumah Bapa dengan kemuliaan anak-anak Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, Andri, begitu. Ya. Karena untuk kepentingan itulah kita tahu bahwa di Kejadian 2 Allah setelah menciptakan dunia materi itu selama 6 hari, lalu Allah memberkati berkat rohani pada satu hari, yaitu hari ke-7. Itulah hari Sabat Tuhan, dan hari Sabat itu akan terus ada sejak dari Allah tentukan di Kejadian itu sampai selama-lamanya, begitu. Oke. Ya, cuma sekarang kita harus tahu bahwa meskipun Allah menguduskan satu hari itu bukan berarti dunia dikuduskan loh. Begitu. Jadi gimana Pak Hasan? Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan ini, Bapa, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Oh, ya. Ya, jadi sebelum disalib Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini. Ya, aku akan membangunnya dalam 3 hari gitu. Nah, untuk kepentingan pengudusan manusia, Yesus harus datang mencurahkan darah dulu, menebus kita dari dosa asal, dari dosa Adam, ya. Juga kita itu diminta keluar dari hukum Taurat supaya kita itu bisa menang dari hukum Taurat, bebas dari hukum Taurat, ya. Karena itu kita itu dijadikan bait Allah oleh Allah, begitu. Iya. Ya, dengan kita menerima keselamatan, kita lahir baru, ya. Roh Kudus diberikan kepada kita, Andri, ya. Roh Kudus itu membawa nama Yesus, membuat status kita berubah menjadi kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah gitu. ya. Ya. Nah, dari situ kita itu terus-menerus selama kita ada di bumi ini akan dikuduskan oleh Allah gitu. Iya. Nah, bagaimana kita itu bisa dikuduskan? Itu tergantung dari kita. Seberapa kita mengakui Dia, ya. Seberapa kita mempercayakan firman-Nya. Yesus bilang begini, tinggallah tetap di dalam aku gitu. Ya, bukti kita tetap tinggal di dalam aku itu artinya apa? Firman-Nya ada nggak dalam diri kita gitu. Apakah waktu Allah menetapkan satu perintah itu benar-benar kita jalankan dalam kehidupan kita gitu. Ya, dengan kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu pencipta, pemilik, Allah yang hidup, itu dari pengakuan kita akan Dia begitu. Nah, waktu kita mengakui Dia, maka kita sendiri juga akan dikuduskan terus ya. begitu.
Nah, hari ini Ibu Sri akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi waktu kita mengkuduskan hari Tuhan itu dan apa yang harus kita lakukan di hari Tuhan itu. Oke. Ya, nanti hasilnya apa yang kita terima waktu kita mengakui atau masuk ke dalam hari Tuhan itu. Begitu, Andri. Oke, Ibu Sri bisa jelaskan? Ya, Andri, saya akan menjelaskan kepada Pak Harsitiners juga ya tentang hari yang dimaksudkan ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Hari yang dikuduskan itu artinya, arti dari dikuduskan adalah dipisahkan atau dibedakan. Jadi kita harus bisa membedakan hari yang dikuduskan oleh Tuhan dengan hari yang lain yang ada. Iya. Tuhan memberikan 6 hari untuk kita dari Senin sampai Sabtu. Sedang hari Minggu adalah hari milik Tuhan. Allah memerintahkan atau menetapkan hari Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan iman kita. Jadi setiap orang yang percaya dan dibaptis, dia akan beribadah di hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari kudus di mana kita dapat melihat Tuhan. Maksudnya bertemu dengan firman yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal dan maha tinggi. Adalah satu kehormatan bagi kita sebagai manusia yang dari debu bisa bertemu dengan Allah. Tapi kalau boleh kita jujur, kita lihat sekeliling kita, maka mungkin diri kita ya tidak sadar ya. Manusia itu lebih cenderung mengabaikan Allah. Kenapa? Karena manusia itu selalu bersandar pada apa yang dilihat dengan mata jasmani. Maka tidak heran manusia itu cenderung mencari Allah dalam bentuk rupa atau sosok. Sebagai akibatnya, orang Kristen tidak begitu tertarik mengenal firman. Lebih tertarik pada fenomena yang terjadi di sekitar. Misalnya, ada berita penampakan Yesus di sana. Iya. Atau di sebelah sana, di negara sana. Oke. Gitu. Atau beberapa waktu lalu juga saya melihat di berita di sosial media ada penampakan berupa salib di awan dan masih banyak lagi. Saya ingin mengulang lagi beberapa waktu lalu ya, sesi yang waktu lalu yang sudah kita pernah bicarakan. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Dan Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah yang kita sembah adalah roh selama-lamanya. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani, tidak bisa diraba atau dicium. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang kita dengar menjadi firman yang hidup. Kita bisa mendengar suaranya dan menerima kasih sayangnya. Itulah iman kita. Jadi saat kita mendengar firman Allah, kita melihat Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman itu adalah Allah. Nah, hari Tuhan adalah hari yang kudus. Hari di mana kita beribadah kepada Allah yang hidup. Hari di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Dan hari Tuhan juga adalah hari yang dijanjikan Allah. Allah membuka diri selebar-lebarnya, menyambut dan menyongsong kita. Pencipta bertemu dengan ciptaannya. Pada hari Tuhan atau hari kudus, kita membereskan hati kita untuk menarik perhatian Allah. Setiap orang kudus dapat datang kepada Allah dengan bersandar kepada darah Yesus. Kita memiliki kesaksian keselamatan kita dari dosa masa lampau oleh darah Yesus. Dan pada hari kudus juga ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saat kita mendengar firman Allah, kita melihat Allah dan menerima berkat yang sudah dijanjikannya buat kita sebagai anak-anak Allah. Kita juga sudah tahu bahwa orang-orang di perjanjian lama atau orang-orang PL memelihara hari Sabat sebagai hari yang kudus. Hari itu menjadi kudus karena Allah menguduskannya. Sekalipun hari Sabat itu telah ada beribu-ribu tahun, hal itu tidak dapat menguduskan manusia. Hari Sabat itu hari kematian yang dikuasai oleh iblis. Dan Yesus masih ada di dalam kubur di hari Sabat itu. Yesus tidak bangkit di hari itu. Dalam Lukas 24 ayat 1-3 tertulis,
1 hari setelah hari Sabat, Yesus dibangkitkan dari kubur. Hari pertama setelah hari Sabat, Yesus menyempurnakan hari Sabat melalui kebangkitan. Itulah sebabnya hari itu adalah hari Tuhan, hari yang dikuduskan. Orang Perjanjian Lama memelihara hari Sabat. Mereka mengakui dan menyembah Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta, penguasa, dan pemilik. Tapi kita yang mengakui Allah yang kita sembah bukan saja pencipta, penguasa, dan pemilik, tapi juga Allah yang hidup. Lewat kebangkitan Kristus, kita tahu maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Jadi, kita tidak dapat kudus tanpa Yesus. Apakah dengan memakai baju putih atau berpuasa atau dengan usaha kita manusia, kita dapat menjadi kudus? Sekalipun manusia itu berusaha menjaga moral etika dengan baik dan ketat, tetap manusia itu tidak bisa mencapai kekudusan Allah. Ingat, heart listener, bahwa hanya oleh Yesus kita dikuduskan. Dengan kata lain, setiap orang dapat dikuduskan apabila ia ada di dalam Yesus. Itulah alasannya Yesus datang dan menguduskan kita. Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu ada tertulis di Yohanes 17 ayat 17. Jadi kita dikuduskan oleh firman dan darah Yesus. Nah, heart listener, kita sebagai orang Kristen seharusnya tahu saat kita datang ke gereja di hari Tuhan, kita bukan sedang menjalankan kehidupan agamawi atau rutinitas sebagai orang Kristen. Tapi kita adalah yang taat pada perintah Tuhan. Tadi sudah dikatakan hari Tuhan adalah hari yang Allah sudah tetapkan. Dan kita adalah yang taat pada perintah Tuhan. Hari Tuhan dan ibadah sangat penting karena kita adalah makhluk rohani. Maksudnya adalah yang memiliki roh. Hari Sabat tidak bisa memberi kebebasan untuk roh jiwa kita. Tapi sejak darah Yesus dicurahkan buat kita, Yesus sendiri menjadi korban untuk pendamaian. Dalam Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Melalui Yesus, orang dapat memiliki damai sejahtera dengan Allah. Doanya didengar dan dijawab. Manusia boleh saja berdoa, bahkan sampai meraung-raung. Tapi pertanyaannya, apakah tanpa Yesus doanya bisa dijawab? Doa kita dijawab karena apa? Karena melalui Yesus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Karena kita sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah, maka doa kita menjadi dijawab dan didengar. Jadi, sejak roh jiwa kita dikuduskan oleh darah Yesus, kita memiliki persekutuan dengan Allah. Memang kita tidak dapat melihat darah Kristus di dalam diri kita ya, hanya dengan iman saja. Namun, begitu kita menjadi bait Allahnya, maka Allah melihat darah itu ada di dalam diri kita. Jadi, sejak roh jiwa kita ada darah Yesus, roh jiwa kita mengalami kebebasan sejati. Roh jiwa kita bisa bertemu dengan Allah yang hidup dan menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Astan, kita orang Kristen seharusnya mengejar berkat rohani seperti Yakub yang bergumul mengejar berkat rohani. Heart listener, kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadi kaya rohani yang tidak bisa dicuri apa yang sudah menjadi milik kita. Kalau roh jiwa kita kaya akan hidupnya Allah, maka tubuh pun akan berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Allah. Kehendak Allah untuk kita adalah menjadi sempurna sebagai anak-anak Allah. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oke ya, listener, ya tadi penjelasan dari Ibu Sri mengenai arti hari yang dikuduskan. Ya, kembali lagi listener,
kami ingatkan selalu untuk hard listener yang ingin bertanya ya bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS kami atau melalui WhatsApp kami juga di nomor 0898 3300 931, sekali lagi 0898 3300 931, atau melalui email kami di lotengmarkus@gmail.com. Juga hard listener yang ingin memiliki materi Gambar Kehendak Allah seri ke-11 ini, yaitu Hari yang Dikuduskan Allah, bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi Gambar Kehendak Allah seri yang ke-11 ya, dan kirimkan ke alamat email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Oke, hard listener, kita akan kembali lagi setelah pujian berikut ini. Hari ini telah Kau jadikan rahmat baru, telah Kau sediakan. Ku bawa korban syukur atas kasih setiamu. Bersamamu ku akan berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Ku arahkan hatiku pada janji-Mu selalu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan lagi kemurahan-Mu, besar setia-Mu. Bersamamu ku akan berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Ku arahkan hatiku pada janji-Mu selalu. Inilah harinya untuk menyembah-Mu dan melakukan yang terbaik bagi-Mu. Inilah waktunya untuk melihat-Mu, menyatakan lagi kemurahan-Mu, besar setia-Mu. Hari Senin kita kembali lagi di The Voice Return to the Bible ya. Kalau tadi Ibu Sri sudah mengatakan bahwa orang Kristen itu harus memiliki berkat rohani itu ya, harus kaya dengan berkat rohani. Nah, pertanyaannya nih Ibu Sri, bagaimana orang Kristen atau kita itu mendapatkan berkat rohani itu? Iya, gimana ya caranya supaya kita bisa diberkati secara rohani? Ya, betul. Ya, benar ya. Nah, dengan mengakui hari Tuhan adalah kudus dan mentaati perintahnya, kita menjadi kaya akan berkat rohani. Kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Ya. Dalam Wahyu 1 ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Jadi dari ayat ini kita tahu, hari Tuhan juga hari yang dikuasai Roh Kudus. Sorga adalah hari Tuhan selamanya atau hari yang dikuasai Roh Kudus. Pada hari Tuhan, ibadah kita nyambung dengan Tuhan Yesus sebagai imam besar di sorga. Sedang kita adalah imam-imam yang melayani. Karena itu dikatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Di hari Tuhan, kita mempersembahkan diri untuk melayani Allah. Kita berdoa, membawa mazmur pujian, membawa perpuluhan,
sebagai tanda bukti kita kembali kepada Allah, membawa persembahan syukur sebagai tanda kita percaya kepada semua janji Allah dan Tuhan turut bekerja dalam hidupnya kita. Juga di dalam ibadah di hari Tuhan kita membawa jiwa-jiwa sebagai bukti iman dan kerinduan kita. Di hari Tuhan itu kita berkumpul menyembah di dalam nama Yesus. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 20 ayat 7, Paulus menulis, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul memecahkan roti. Di situ ditulis pada hari pertama dalam minggu itu. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2 dikatakan, tentang pengumpulan uang bagi orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa gereja mula-mula di mana orang kudus berkumpul di hari Tuhan dengan membawa persembahan sebagai bukti imannya, mengakui hari Tuhan sebagai hari kudus dan memelihara hari Tuhan dengan mentaati perintahnya. Jadi sekarang heart listener sudah tahu bahwa hari Tuhan adalah hari kebangkitan Yesus dan kedatangan Roh Kudus. Kalau orang perjanjian lama memelihara hari Sabat, mereka memperingati Allah pencipta. Sedang kita adalah yang mengakui Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Allah yang kita sembah bukan saja pencipta, penguasa, tetapi juga Allah yang hidup. Dengan kebangkitan Yesus, bukti maut sudah dikalahkan. Kemudian dengan beribadah di hari Tuhan juga, kita sebenarnya sedang membangun bait Allah. Seperti kita tahu, di perjanjian lama, bangsa Israel diperintahkan untuk membangun bait Allah. Bait Allah adalah tempat untuk menaruh nama Allah. Tapi kita juga sudah tahu bahwa apa yang ada di dalam perjanjian lama adalah bayangan atau perumpamaan dari yang sebenarnya. Yesus adalah bait Allah yang sesungguhnya. Roh jiwa kita pun adalah bait Allah karena nama Yesus ada di dalam roh jiwa kita. Di dalam perjanjian lama itu kita sudah tahu bahwa isi tulah ke-10 yaitu Allah mengutus malaikat kematian kepada seluruh tanah Mesir untuk membunuh semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Dan Tuhan juga memerintahkan kepada umatnya yaitu umat Israel untuk mengoleskan kedua tiang pintu dan ambang atas rumah mereka dengan darah anak domba jantan. Oleh anak domba yang tersembelih, orang Israel luput dari hukuman yang menimpa semua anak sulung Mesir. Allah memerintahkan tanda darah itu bukan karena tidak bisa membedakan orang Israel dari orang Mesir. Tapi untuk mengajar umatnya tentang pentingnya ketaatan dan penebusan dengan darah. Setelah itu bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi Laut Merah. Lalu mereka pergi ke padang gurun. Dan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Mereka tidak langsung masuk ke tanah Kanaan. Nah, selama 40 tahun ini mereka dipimpin oleh Allah lewat tiang awan dan tiang api. Dan jika tiang awannya turun, mereka berhenti dan berkemah di situ. Kemudian mereka mendirikan kemah suci. Jika tiang awannya naik, mereka membongkar kemah suci dan melanjutkan perjalanan mereka. Jadi selama 40 tahun mereka mendirikan kemah suci sudah 42 kali. Kemah suci yang dibuat oleh bangsa Israel pada masa lalu dengan tangan mereka untuk beribadah kepada Allah. Melayani Allah. Allah telah berjanji untuk menempatkan kemah suci sebagai tempat kediamannya dan tempat pertemuannya dengan umat Israel. Tapi kita juga harus ingat apa yang ada di perjanjian lama adalah bayangan, perumpamaan. Di dalam Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus menyatakan bait Allah sesungguhnya itu tubuhnya sendiri. Dan murid-murid Yesus baru bisa teringat apa yang Yesus katakan setelah Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itu orang harus mengenal Injil dan memahami Alkitab yang menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat
bukan kemah suci perjanjian lama. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna dan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Kita adalah yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita dihapus, ditebus oleh darah Yesus. Apa yang ada di perjanjian lama tentang darah anak domba itu adalah gambaran bahwa nanti akan datang yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang akan mencurahkan darah, menebus dosa dunia. Dan setelah kita percaya, kemudian kita dibaptis. Nah, sejak itu kehidupan iman kita dipimpin dari ibadah ke ibadah setiap minggunya di hari Tuhan. Persis seperti gambaran orang Israel. Mereka mendirikan kemah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai tiba di tanah yang dijanjikan. Seperti itulah kita. Kita, kehidupan iman kita dipimpin dari ibadah ke ibadah setiap minggunya di hari Tuhan. Sampai roh jiwa kita meninggalkan tubuh. Roh jiwa kita beristirahat di Firdaus, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi hari listener, hari ini kita belajar mengenai hari yang dikuduskan oleh Allah. Kita belajar sebenarnya apa arti kekudusan. Allah yang kita sembah itu kudus, tempatnya terpisah dengan kita. Ya, kalau kita mau bertemu dengan Dia, maka kita juga harus masuk ke dalam kekudusan Allah. Ya, untuk kepentingan itu Allah memberikan dua macam berkat di bumi, yaitu berkat materi dan berkat rohani. Dua hal ini penting, ya. Dua macam berkat ini penting, tetapi Yesus datang dan memberikan prioritas. Bahwa berkat rohanilah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Bukan berarti berkat jasmani itu kita abaikan, ya. Tetap kita perlukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apabila roh jiwa kita baik, roh jiwa kita diberkati, sebenarnya kita juga akan melihat janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan tubuh kita. Karena itu Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya, berkat itu apa sebenarnya? Berkat itu adalah kebahagiaan Allah, artinya kuasa yang menjadikan supaya kehendak Allah itu tergenapi. Itulah berkat, saudara-saudara. Karena itu hendaklah kita merindukan berkat. Nah, berkat itu oleh Allah ditaruh pada satu hari, yaitu hari Sabat, di mana ada 6 hari untuk ciptaan. Ya, Allah memang maha besar. Bahkan hari-hari itu pun ada di dalam Allah. Tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah pada satu hari yang Allah tetapkan, yaitu di hari kudus yang sudah Allah tetapkan, yaitu hari ke-7. Itulah hari Sabat. Di perjanjian lama, hari Sabat itu ada pengakuan bahwa Allah yang kita sembah itu pencipta. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Dialah yang menyatakan Allah yang hidup. Yesus bangkit satu hari setelah hari Sabat. Maka pada hari Sabat yang sejati, yaitu hari Tuhan yang terisi di Wahyu 1 ayat 10, itulah satu hari yang Allah tetapkan untuk kita bisa bertemu dengan Dia. Tadi Ibu Sri juga menjelaskan secara detail bagaimana kita yang rohani mengetahui arti dari hari Tuhan itu dan apa yang kita lakukan di hari Tuhan itu. Alkitab juga mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Heart listener, pengakuan kita itulah yang akan membuat Allah juga mengakui kita. Banyak ilustrasi yang Tuhan Yesus katakan, seperti contoh misalnya anak bungsu. Bagaimana anak bungsu itu menyadari waktu dia meninggalkan ayahnya, dia makan bahkan makanan ternak, makanan babi pun itu tidak diizinkan untuk makan. Dia mengatakan adalah lebih baik aku kembali kepada Bapa. Tindakan dia mengakui bahwa Bapaknya lah yang memberi yang terbaik untuk dia, dan dia bergerak kembali kepada Bapaknya. Demikianlah waktu Allah mengatakan bahwa satu hari di bumi ini adalah hari yang kudus, apakah kita mengakuinya?
Seperti waktu Musa di Gunung Sinai, Allah mengatakan, Musa, lepaskanlah kasutmu, sebab tanah ini yang kamu injak ini adalah kudus. Musa mengakui perintah itu dan melepaskan kasutnya. Begitu. Seperti kita juga waktu Allah menetapkan satu hari itu kudus. Apakah kita mengakui bahwa hari itu adalah hari yang kudus, hari itu adalah hari yang Tuhan tetapkan, adalah miliknya Allah, di mana kita bisa melihat. Alkitab mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu kita bertemu dengan Allah di hari kudus itu, itulah sebenarnya suasana yang ada di sorga. Selama-lamanya kita bersama dengan Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah nyata. Dan berkat rohani itu ada yang nyata. Apabila kita mengakui Allah mengakui kita, apa yang terjadi? Roh jiwa kita akan baik. Tuhan Yesus mengatakan, roh jiwa kita itu akan seperti tanah yang baik. Apa yang tanah yang baik itu? Mereka yang menerima firman, mengerti, dan akhirnya berbuah 100 kali lipat. Itulah yang terjadi waktu kita mengakui hari Tuhan itu adalah hari milik Allah, dan kita mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka selama 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, kita akan melihat pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Di Mazmur 1 dikatakan, apabila orang itu ikut pada perintah Tuhan, maka apapun yang dikerjakannya, Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Demikianlah apabila kita ini adalah yang mengakui hari kudus itu hari milik Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, roh jiwa kita diberkati. Ya, roh jiwa kita diberkati artinya apa? Maka kita bisa mengenal Allah semakin hari semakin bertumbuh, dari iman anak-anak, iman pemuda, hingga akhirnya iman dewasa yang bisa mengenal Allah yang daripada mulanya. Bukan hanya itu, hard listener. Janji Tuhan juga mengatakan, sebagaimana roh jiwamu baik, maka tubuhmu pun baik. Maka apabila roh jiwa kita diberkati, maka kita akan melihat tanda-tanda heran dalam hidup kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita selama kita masih ada di bumi ini. Demikian hard listener, kiranya bisa memberkati pendengar pada malam hari ini. Oke ya, hard listener, kita sudah belajar hari ini tentang hari yang dikuduskan Allah, betapa kita mendapatkan berkat rohani ya dari hari Sabat, yaitu hari Tuhan di mana kita beribadah dan kita juga bertemu dengan Allah kita. Hard listener, minggu depan kita akan membahas tentang daun ara dan pakaian kulit binatang. Nah ya, seperti apa kira-kira pembahasan topiknya? Terus dengarkan The Voice ya setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat ya di radio kesayangan kita, yaitu 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station ya. Pak Stan, Ibu Sri, terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Ya, demikian sharing kita pada malam hari ini, hard listener ya. Kami ingatkan terus, untuk hard listener yang ingin bertanya, ya bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS kami atau WhatsApp kami di nomor 0898 3300 931. Sekali lagi 0898 3300 931, atau melalui email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Juga untuk hard listener yang ingin membutuhkan materi dari Gambar Kehendak Allah seri yang ke-11 ini, hard listener bisa mengirimkan email dengan subjek nama spasi Gambar Kehendak Allah seri yang ke-11 dan ditujukan ke email kami yaitu di lotengmarkus@gmail.com. Hard listener, terus dengarkan The Voice Return to the Bible setiap hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di radio kesayangan kita 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station. Saya Andri Pangestu undur diri, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Heart listener yang dikasihi Tuhan, demikian tadi sudah kita dengarkan dialog dan firman. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa kembali pada Kamis mendatang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati.